Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Putrahas dari kelompok 1 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi materi kelompok 1 itu yaitu pengembangan kecakapan. Jadi yang pertama yang dibahas itu adalah strategi pengembangan kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecakapan ialah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, kecakapan dalam mengajar atau presentasi adalah keterampilan yang dimiliki dengan mensinergiskan fungsi panca indera dan otak kiri sebagai bagian dari kecakapan akademis. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar atau presentasi bila ia mampu tampil menarik. Jadi, secara fitrah, dimensi manusia adalah jasad, akal, dan ruh. Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang. Jika terpelihara fisiknya saja, sedangkan akal dan ruh tidak diperhatikan, maka manusia seperti itu hanya kuat fisik atau jasmania saja, sedangkan hatinya kering dan gersang, dan akalnya tidak berkembang sebagaimana seharusnya manusia yang memiliki kelebihan potensi akal. Jadi, adapun fase yaitu yang pertama adalah fase motivasi. Jadi, fase motivasi itu memberikan kesadaran kepada siswa tentang tujuan yang harus dicapai sehingga siswa bersedia untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan. Jadi, fase kedua yaitu fase menaruh perhatian, attention alertness. Jadi, siswa memperhatikan unsur-unsur yang relevan untuk membentuk pola-pola perkeptual tertentu dengan memperhatikan hal-hal yang akan dipelajari sehingga konsentrasi terjamin. Yang ketiga adalah fase pengelolaan. Fase pengelolaan yaitu siswa dapat memahami informasi yang dapat dalam jangka pendek dan mengolah informasi tersebut untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini, siswa harus mengingatkan kembali siasat atau cara yang pernah digunakan sehingga terpilih siasat mana yang cocok untuk problem ini. Kalau tidak tersedia, maka siswa harus kreatif menciptakan ide baru paling tidak mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Jadi yang fase keempat itu fase umpat balik atau feedback reinforcement, yaitu yang dimaksud ini adalah mendapatkan konfirmasi tepat atau tidaknya menyelesaikan yang dikemukakan, karena komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa untuk berusaha keras memeras otak lagi pada lain kesempatan. Kita lanjut bagian B, yaitu pengembangan pola pikir atau kognitif. Jean Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Jadi, tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase. Piaget membagi perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori, yaitu sensori motor. Jadi, perkembangan kognitif tahap ini menjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif adalah proses desensitization. Artinya, pada usia bayi tidak bisa memisahkan diri dengan dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya dia mengalami decentrate pada akhir dirinya sendiri. Jadi yang tahap kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentangan usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Jadi, yang ketiga yaitu tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret menjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Jadi, pada tahapan ini
akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret yang lain. Tahap keempat yaitu tahap operasi formal atau formal operasional. Jadi, tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Masa remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Jadi, tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini individu sudah bisa mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tanpa jelas dan memecahkan problem verbal. Jadi pemikiran operasional itu konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa jika A sama dengan B dan B jika sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan itu walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Kemudian, bagian C, pengembangan sikap. Dalam pandangan Islam, efektif adalah pembinaan sikap mental yang mantap dan matang sebagai pengajaran dari sikap amanah Rasulullah sebagai indikator dari seseorang yang mempunyai kecerdasan dengan sikap yang selalu ingin dipercaya, menghormati, dan dihormati. Sikap tersebut hanya dapat tumbuh apabila kita meyakini bahwa sesuatu yang kita anggap benar sebagai prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Toto Tamara, di dalam diri yang amanah ada beberapa penilaian yang melekat, yaitu yang pertama itu rasa tanggung jawab dengan menunjukkan hasil yang optimal, dan yang kedua kecanduan kepentingan dan sense of urgency, merasa bahwa hidupnya memiliki suatu nilai yang penting dan dengan rasa dikejar dan mengejar sesuatu agar amanah dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi bagian D, pengembangan psikomotor yaitu pembinaan tingkah laku dengan akhlak yang mulia sebagai penjabaran dari sifat siddiq Rasulullah dan pembinaan keterampilan kepemimpinannya yang bijaksana sebagai penjabaran sifat tabligh Rasulullah. E, yaitu pandangan tentang pembelajaran. Jadi, menumbuhkan motivasi, menarik perhatian dan proses pengkondisian dan modeling merupakan metode pendidikan modern. Namun, hal tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan ungkapan hadisnya. Apakah kamu tahu kemana perginya matahari? Apakah engkau mau hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Apakah kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa? Apakah kamu ingin menjadi seperempat penduduk surga? Ya, pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah ketika pertanyaan itu diajukan dapat memotivasikan pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artinya, pikiran mendengar telah terfokus terhadap pertanyaan dan inderanya tidak lagi memikirkan hal yang lain. Dengan demikian, pembicaraan telah berhasil mengarahkan konsentrasi pendengar kepadanya. Pernyataan tersebut menjadikan pendengar merasa ditantang oleh pembicaraan yang disebut dengan kompetisi untuk mendapatkan informasi pengetahuan, maka terjadilah interaksi yang seimbang. Mengajukan pertanyaan dapat mencapai 3 tujuan moral dan edukasi, yaitu kognitif, emosi, dan kinetik. Pertanyaan dapat membuat rangsangan bagi pendengar sehingga dia begitu antusias untuk mengetahui jawabannya sebelum meninggalkan tempat tersebut. Jadi itulah materi dari kelompok 1. Jadi cukup sekian
Wallahu ya ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.